semua adalah nikmat yang jarang disyukuri atau sering orang itu lalai. Terutama nikmat sehat dan kesempatan ini, kesempatan mempelajari Al-Quran, kesempatan beribadah, melakukan ketaatan. Dan memang baru akan dirasakan ketika orang itu sakit. Orang itu tidak memiliki lagi kesempatan. Entah karena sakit atau karena sibuk atau disibukkan dengan yang lainnya. Seseorang itu baru merasakan bahwa itu adalah nikmat besar yang ada pada dirinya. Maka bersyukurlah dan beruntunglah Anda semua para jamaah hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih Allah berikan nikmat iman Islam. Masih Allah berikan nikmat sehat dan kesempatan atau waktu luang. Yang itu semua adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. يوم يكون المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ini santri di mana ini? Kok cuman bertiga saja? Harusnya duduknya lebih dulu di sini, ya. Mana teman-temannya masih di asrama? Ya. Coba dipanggil. Nggak. Ya.
Insyaallah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, baik itu yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat itu. Nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Nikmat yang besar, yang agung, seperti nikmat iman, Islam, ya, kesehatan waktu luang, ya, yang bagi orang yang tidak memilikinya ini merupakan, ya, kekurangan. Bagi orang yang tidak mendapatkan karunia atau nikmat tersebut, dia sebenarnya, ya, memiliki kekurangan yang besar. Ya, karena nikmat tersebut, apabila kita, ya, nikmat yang besar ini kalau kita rasakan, itu adalah, ya, nikmat yang kalau, ya, atau yang kebanyakan orang lalai, ya, seakan-akan nikmat yang paling besar hanya nikmat, ya, nikmatnya makan, nikmatnya tidur, ya, atau nikmat lainnya yang kalah besar dengan, ya, dibanding dengan nikmat iman dan Islam. Ya. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan berserah diri kepadanya, dalam keadaan sehat, ya, yang mana ini juga termasuk, ya, kesehatan dan waktu luang, ya, kesempatannya. Ya, kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki kesempatan untuk beribadah, taqarrub kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di dalam mendalami agama kita, dan kesempatan-kesempatan lainnya dalam ketaatan. Ini semua adalah nikmat yang jarang disyukuri atau sering orang itu lalai, ya, terutama nikmat sehat dan kesempatan ini, kesempatan mempelajari Al-Quran, kesempatan, ya, beribadah, melakukan ketaatan. Dan memang baru akan dirasakan ketika orang itu sakit, orang itu tidak memiliki lagi kesempatan, entah karena sakit atau karena sibuk atau disibukkan dengan yang lainnya. Dia baru merasakan, ya,
seseorang itu baru merasakan bahwa itu adalah nikmat terbesar, nikmat besar yang ada pada dirinya. Maka bersyukurlah dan beruntunglah ya Anda semua para jamaah kaum muslimin ya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih Allah berikan nikmat iman Islam. Masih Allah berikan nikmat sehat dan kesempatan ya atau waktu luang. Yang itu semua adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang kebanyakan orang atau manusia itu tertipu atau dia lupa. Ya, tertipu sehingga dia ya lupa akan nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Ya, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan al-faragh, waktu luang. Memiliki kesehatan ya, itu nikmat yang besar ya. Waktu luang juga ya, atau orang kalau sudah tidak memiliki waktu lagi untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan, untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi, ini ya 1 jam saja atau bahkan mungkin ya setengah jam saja itu begitu sangat berharga ya. Alhamdulillah kita masih memiliki lebih dari 1 jam untuk menuntut ilmu ya. Kalau boleh ya waktu kita banyak dicurahkan untuk menuntut ilmu, tidak hanya 1 jam, kurang 1 jam gitu ya. Anak sekolah saja berapa jam belajarnya ya. Itu anak kita, apalagi ya untuk agama kita, belajar agama ini ya tidak cukup hanya diberikan 1 jam, apalagi bahkan hanya diberikan waktu sisa saja, waktu efektifnya untuk mencari dunia, waktu capeknya atau ketika sudah tidak efisien lagi waktunya untuk belajar, kita belajar agama ya. Maka ya jangan menyalahkan ya keadaan kita, atau jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi ya karena kita sendiri yang memberikan porsi ya waktu tadi ya, waktu yang terbaiknya untuk urusan selain akhirat kita, untuk urusan dunia kita, atau urusan yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan ya kita. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita kaum muslimin. Ini saya muqaddimah dulu ya sebelum nanti masuk ke Al-Qari'ah. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk ya dalam dalam setiap keadaan untuk kembali kepada Al-Quran ya. Kembali kepada Al-Quran dalam setiap keadaan kita. Kita renggut kesejukan Al-Quran bagikan orang yang sedang kehausan. Jangan berhenti untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Jangan membatasi diri dengan Al-Quran ini hanya dengan membacanya saja ya, tetapi ya, dibarengi ya, dipahami pula maknanya ya. Kalau kita sudah bisa membaca saja alhamdulillah gitu ya.
sudah bisa membaca dan rutin membacanya, itu saja sudah alhamdulillah. Tapi jangan cukup hanya di situ. Pahami juga maknanya. Ya. Walaupun kita memahaminya sepekan sekali. Ya. Tidak setiap kali kita membaca kita berusaha memaknainya. Ya, alhamdulillah bagi yang belajar bahasa Arab, niatkan belajar bahasa Arabnya tidak hanya sekedar untuk bercakap-cakap saja, berkomunikasi dengan sesama makhluk saja dengan bahasa Arab tersebut. Tetapi lebih jauh dari itu, niatkan di dalam belajar bahasa Arab untuk bisa bercakap-cakap kepada Allah Sang Khalik kita. Baik itu di dalam membaca Al-Quran kita, di dalam sholat kita, dengan bacaan sholat kita. Karena dengan memahami apa yang kita baca, yang kita ucapkan, itu akan jauh berbeda dengan kalau kita tidak paham apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan dari bahasa Arab tersebut. Jadi niatnya jangan hanya untuk bisa bercakap-cakap saja atau menguasai skill berbicaranya saja. Tetapi lebih dari itu. Ya. Tingkatkan dari kita mempelajari bahasa Arab yang sebatas Arabiyah, lughawiyah bahasa Arab secara kebahasaan saja atau hiwariyah, mohon maaf Al-Arabiyah, al-hiwariyah menjadi Al-Arabiyah ad-dirasiyah. Betul-betul nanti bisa sampai ke sana. Ya, tentu mulainya dari apa tadi? Untuk bisa kita paling tidak fahmul masmu' atau kita paham apa yang dibicarakan dengan bahasa Arab tersebut, atau fahmul makru' gitu ya. Secara dialog maksud tadi bercakap-cakap dengan sesama makhluk. Tapi lebih dari itu, niatkan dari belajar bahasa Arab kita untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar bahasa Arab bukan juga hanya sekedar seperti anak-anakku yang di sentrita khusus hanya belajar kaidahnya saja, tata bahasanya saja. Tapi bagaimana tata bahasa yang kita pelajari, nahwu, sharafnya, qawaidnya, itu untuk bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti pada interaksi dengan Al-Qur'an sebatas membacanya. Tetapi pahami juga maknanya, tadabburi ayat-ayatnya. Sehingga Al-Qur'an itu benar-benar dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran itu benar-benar menduduki tempat yang utama di hati kita. Sebagaimana kedudukan tauhid dan risalah. Dan sudah seharusnya hendaknya kita mengagungkan apa yang diagungkan Al-Quran, seperti aqidah, syariah, dan akhlak. Kita letakkan masing-masing ini atau berikan masing-masing bidang ini porsi sesuai yang diberikan Al-Quran. Jika kita melakukan demikian, maka klaim kita kembali kepada Al-Quran itu menjadi klaim yang benar, bukan hanya sebatas pengakuan saja. Kembali kepada sunnah itu merupakan klaim yang benar. Klaim atau orang boleh saja mengaku-ngaku tapi harus dilihat buktinya mana. Jadi klaim kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi klaim yang benar.
dan memang betapa butuhnya umat ini kepada Al-Quran, ya, kitab Rabbil Alamin, ya, yang dapat menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yang paling lurus. Nah, siapapun di antara kita yang baca Al-Quran, dia akan dapat melihat, ya, kedudukan iman kepada hari akhir. Hari akhir, hari kebangkitan, dan hari di mana manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya, ya, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Bahkan, ya, beberapa surat di dalamnya, diantaranya namanya adalah hari kiamat, termasuk surat Al-Qari'ah. Nah, ini santri jangan hanya coret-coret saja, dicatat, ya nak ya, dicatat biar tidak kehilangan faedah. Jadi, dan tidak terganggu oleh alat tulis. Alat tulis itu adalah untuk mencatat faedah, ya. Jadi membawa catatan, dicatat, ya, faedahnya dicatat. Jangan malah disibukkan, teralihkan oleh alat tulisnya, ya. Catat judulnya apa, tafsir surat Al-Qari'ah, gitu ya. Catat ininya, ya, prolognya, muqaddimahnya, ya, supaya kita betul-betul, ya, paham, ya, jangan sampai kehilangan faedah. Nah, dicatat nak ya, jangan disibukkan dengan alat tulis, ya, dicatat. Jadi surat Al-Qari'ah ini surat yang kalau kita baca, ya, itu penamaan surat ini diambil dari ayat yang pertama, sama persis sekali, Al-Qari'ah. Penamaan surat semacam ini ada keistimewaannya tersendiri, ya. Jadi di antara keistimewaan Al-Quran itu juga berasal dari nama-nama suratnya, ya, surat-surat yang memiliki, ya, nama-nama yang indah, yang luar biasa, ya. Dan nampaknya, ya, saya katakan nampaknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, ya, di dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran, bahwa penamaan surat-surat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, ya. Sekali lagi, ya, kita sebenarnya bisa merasakan, ya, dari penamaan surat. Makanya setiap kita pindah surat, kita sampaikan namanya, ya. Ada surat itu yang hanya memiliki satu nama, ada yang lebih dari satu nama, ya, termasuk surat yang memiliki lebih dari satu nama, surat Al-Fatihah, ya. Dan itu telah kita jelaskan, ya, surat yang, ya, memiliki banyak nama ini, ya, menunjukkan akan, ya, keagungan surat tersebut juga. Ya, tadi di antara keistimewaan Al-Quran itu dari nama-nama suratnya, ya. Itu bisa dirasakan ke khasais Al-Quran itu dari apa? Nama-namanya, nama-nama suratnya. Dan yang tampak, ya, nampaknya tadi saya zahirnya ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran, bahwa memang yang tampak di dalam penamaan surat di dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi,
Ya. Walaupun tidak terlarang, artinya tidak ada larangan memberikan nama surat di dalam Al-Quran berdasarkan ijtihadi, ya. Namun demikian, ya, ini kalau kita merujuk kepada, ya, hadis-hadis Nabi maupun athar, ya, ini kita akan jumpai, ya, penamaan, ya, surat di dalam Al-Quran itu, ya, itu bersifat tauqifi. Ini saya kutip dari penjelasan atau perkataan Imam Asyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, ini berdasarkan hadis-hadis dan athar yang ada, zahirnya yang tampak bagi beliau, ya, ini tasmiyah surah Al-Quran, penamaan surat-surat Al-Quran di dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi. Walaupun tidak terlarang, karena kita dapati sebagian sahabat memberikan nama atau menamai sebagian surat di dalam Al-Quran berdasarkan ijtihad, ya. Tetapi penamaan surat oleh para sahabat atau sebagian sahabat yang menamai beberapa surat di dalam Al-Quran berdasarkan ijtihad itu tidak ada yang nyeleneh, hanya berdasarkan sisi bahasanya saja, atau orang mengatakan sastra Arabnya saja, dari sisi kebahasaannya saja yang membuat gaduh kaum muslimin, membuat konsentrasi kaum muslimin ini menjadi buyar, pecah, kacau, ya. Terlepas dari apa motifnya, ya. Nampaknya dan biasanya, ya, para sahabat juga ketika menamai suatu surat berdasarkan ijtihad mereka radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, itu tidak ada yang menimbulkan polemik. Bahkan justru penamaannya itu menjelaskan maksud daripada surat tersebut, atau paling tidak ini menjadi pengenal. Justru orang lebih mengenali surat tersebut dengan benar daripada menimbulkan kegaduhan, ya, dengan penamaan-penamaan yang asing, penamaan-penamaan yang, ya, membuat mungkin orang berdecak kagum bukan karena, ya, tapi karena nyelenehnya, gitu ya. Karena apa? Ya itu. Ya. Atau bahkan, ya, ada juga yang menamai, ya, surat Al-Quran dengan penamaan yang disebabkan karena kejahilan. Kalau tadi kan mungkin karena saking pinternya, gitu ya. Paham maksudnya? Insyaallah paham, ya. Ya. Hah? Saking tingginya ilmunya, ini sama sekali bisa jadi karena itu, ya. Jadi sehingga kita tidak sampai, gitu ya. Ya. Nah, ini ada juga yang menamai suratnya dengan kejahilan. Kejahilannya fatal karena dari tidak bisa membedakan antara ain dan hamzah, sehingga nama surat Al-Qari'ah dinamai Al-Qari'ah. Apa bedanya Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah? Yang benar Al-Qari'ah dengan ain, ya. Ini nama Al-Qari'ah
yang diterjemahkan hari kiamat. Ya, betul? Iya. Betul. Artinya hari kiamat. Jadi di antara di antara nama hari kiamat itu Al-Qari'ah. Ya. Di antara nama hari kiamat itu apa? Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah? Ya. Itu dinamai apa? Kenapa hari kiamat? Ya, itu dinamakan dengan Al-Qari'ah. Ya. Padahal Al-Qari'ah itu artinya apa? Ketukan yang keras, yang mengetuk dengan kerasnya. Saking dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk dan menakutkan hati manusia. Ini bukan berdasarkan pikiran atau bualan semata ya. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh atau yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, bisa kita rujuk ke tafsir At-Tabari ya. Itu jadi di antara nama lain dari surat dari Al-Qiyamah, hari kiamat, itu adalah Al-Qari'ah, sebagaimana surat yang kita pelajari artinya ketukan keras ya. Yaitu dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk dengan keras. Kalau tok 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 itu ngetuk pintu yang sopan gitu. Tapi dor 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 itu itu bahasa Arabnya apa? Ya. Ya. Jadi di antara nama lain dari hari kiamat ya, itu Al-Qari'ah, ketukan yang keras ya. Dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk dan menakutkan hati manusia. Karena orang yang dikumpulkan pada hari kiamat, manusia, yang orang-orang yang dikumpulkan nanti pada hari kiamat termasuk kita, semuanya pasti akan ketakutan. Bukan ketakutan biasa, tapi dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Ya. Jadi Al-Qari'ah merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, hari kiamat sendiri banyak namanya. Ya, tentu yang paling masyhur sebagaimana juga ada suratnya namanya Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah. Ya, yang diambil dari kata qiyam. Qiyam itu artinya berdiri, karena pada hari kiamat nanti di padang mahsyar semua orang akan berdiri. Semua manusia berdiri dalam waktu yang lama menantikan kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Ya, dan nama-nama lainnya. Ya, tadi di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah ini. Ya. Ini kalau dinamai atau dipahami, ya ini sekali lagi, kesalahpahaman itu bisa berawal dari kesalahbacaan. Makanya tidak dapat dikatakan yang penting itu kan paham. Ya. Tapi kalau salah baca gimana? Ya, kadang kesalahpahaman itu berawal dari kesalahbacaan. Ya, salah tadi baca Al-Qari'ah, yang harusnya dengan ain dibaca Al-Qari'ah. Dari kesalahan bacaan itu salah dipahami. Ya. Al-Qari'ah dengan hamzah ya artinya pembaca perempuan. Ya enggak? Artinya jadi apa? Pembaca perempuan. Berikutnya lebih ngawur lagi. Ya. Jadi mungkin berawal dari cocok logi ya, atau cok kali cok gitu ya. Wah, ini kan dengan hamzah.
Wah, nanti berikutnya ya, pemahamannya, penafsirannya lebih melenceng lagi. Dan cukup kita, ya sekali lagi ini bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan atau merendahkan ya siapapun yang tadi karena saking pinternya, ini saking bodohnya ya. Cukup kita masing-masing ya berdoa untuk keselamatan kita. Alhamdulillahilladzi afana mimma talahum bihi. Ya. Mimma talahum bihi. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita ya, dari apa yang Allah timpakan bala itu kepada ya. Nas'alullah al-afiyah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya kesalahpahaman ya, dari kebodohan ya, atau dari ya kepintaran yang membuat kita lupa diri. Kepintaran yang itu kalau ya, orang itu berbangga karenanya, itu jauh lebih jelek keadaannya daripada orang yang berbangga dengan harta maupun kedudukan. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, at-tafakhuru bil ilmi ya aswa'u halan ya min at-tafakhuri bil mali wal jah. Jadi berbangga-bangga dengan ilmu, atau dengan kata lain ya sombong karena ilmunya ya, bisa jadi orang berbangga itu karena apa? Ada kesombongan, dia menyombongkan diri ya, dengan ilmunya itu keadaannya jauh lebih buruk ya daripada orang yang berbangga, atau ya, walaupun sama-sama jelek, tapi jelekan mana? Orang apa berbangga-bangga dengan apa namanya tadi harta ya. Kadang harta, kedudukan itu kan kadang membuat orang lupa diri, akhirnya dia membangga-banggakan ya, atau dia ujub dengan dirinya karena hartanya, kekayaannya, dan juga karena kedudukannya, pangkatnya, jabatannya ya. Tapi ada juga orang yang tadi dia membanggakan dirinya ya, tafakhur ya, membangga-banggakan dirinya dengan ilmunya ya, karena saking pinternya, karena saking ya tingginya, saking luasnya ilmunya, pengetahuannya ya, sehingga lupa diri ya. Dia lupa bahwa itu semua Allah yang beri ya. Nah, at-tafakhuru bil ilmi, kata Imam Ibnu Qayyim ya, itu keadaannya jauh lebih buruk daripada ya berbangga dengan harta maupun ya pangkat atau jabatan atau kedudukan ya. Ini saya kutip perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini dalam kitab Uddatus Sabirin halaman 197. At-tafakhuru bil ilmi aswa'u halan 'inda Allah min at-tafakhuri bil mali wal jahi. Keadaannya lebih buruk di sisi Allah ya, daripada ya bangga atau membanggakan diri dengan harta ya, semuanya jelek. Sekali lagi, jangan karena ya
at-tafakhur bil ilmi, ya, membanggakan diri dengan ilmunya, itu keadaannya lebih jelek, aswa'u halan indallah, di sisi Allah, ya. Bukan berarti kemudian, ya, kalau begitu ya masih mending lah, ya. Tidak ada kata mending di sini, sama-sama jelek, cuman jauh lebih jelek keadaannya di sisi Allah orang yang, atau ya tadi sikap sifat apa, membanggakan diri dengan ilmu. Ya, ini juga kita patut memohon kepada Allah keselamatan, yang kadang at-tafakhur bil ilmi ini enggak kelihatan. Ya, kadang tidak kita rasakan. Ternyata kita sedang membanggakan ilmu kita. Ya. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah. Atau sebenarnya dia tidak tahu, artinya jahil, tidak memiliki ilmu. Ini jauh keadaannya lebih jelek lagi, tapi ya dia bangga dengan apa, kejahilannya. Wah, ini repot lagi nih ya. Kalau tadi kan memang orang punya ilmu, Allah kasih ilmu, ya, terus dia membanggakan ilmunya, ya. Yang lebih mengenaskan lagi apa, orang tidak punya ilmu kok bangga gitu ya, bangga dengan ketidakpunyaan atau kejahilannya. Ya, ini lebih, ya, mengenaskan lagi. Dan memang kalau orang itu sudah, ya, ujub, ya, dengan dirinya, itu cukup menjadi tanda akan kelemahan akalnya. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ya, di dalam kitabnya, ya, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ya, i'jabul mar'i bi nafsihi dalilun ala dha'fi aqlihi. Ya. I'jabul mar'i bi nafsihi dalilun ala dha'fi aqlihi. Coba dicatat, jangan cengar-cengir saja, dicatat. Ya. Ketika seseorang itu merasa takjub, wah hebat ya aku, gitu ya, atau wah, walaupun mungkin kata-katanya alhamdulillah, gitu ya, saya tahu, ya. Atau ya kadang, ya, ketika itu dinisbatkan kepada dirinya, ya, walaupun dengan kata-kata alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya tahu ini, orang lain tidak tahu. Ini apa? Ijab, apa namanya? Ujub, ya, dengan dirinya, menyandarkan ilmu tersebut kepada dirinya, karena dia belajar, karena dia menuntut ilmu, gitu kan. Padahal ilmu itu siapa yang beri? Siapa yang mengajari dia ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ujub, takjub dengan dirinya, ya, entah karena ilmunya, karena hartanya, karena sebagaimana yang kita jelaskan di surat Al-Adiyat, karena prestasinya, karena kehebatannya semuanya, walaupun dibungkus dengan tadi apa, kata-kata rasa syukur, gitu ya. Ya. Tapi kalau di situ ada unsur ujub, ya, maka sebenarnya itu menjadi bukti atau dalil akan kelemahan akalnya. Jadi akalnya lemah, tidak bisa mencerna dengan baik, ya, tidak bisa memahami dengan baik bahwa itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta, ya, ilmu juga, ya, itu semua. Bahkan semua yang ada pada diri kita itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut untuk dibanggakan, ya. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Alhamdulillah. Ya, tidak terasa ya. Tidak terasanya bagaimana? Ini kapan bahas ayatnya, gitu ya. Baru judulnya saja, ya. Ini ayat pertama Al-Qari'ah, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi, ya, sebelum dikumandangkan azan, ya. Jadi ada juga yang terkadang karena apa tadi? Salah membaca. Ya, salah bacaan. Ya, kesalahpahaman itu bisa jadi karena kesalah bacaan. Ya, jadi Al-Qari'ah dibaca Al-Qari'ah. Ya, salah baca kan? Akhirnya menimbulkan makna yang salah pula.
ya, dipahami dengan salah makna al-qari'ah, surat al-qari'ah ini, karena dia baca dengan hamzah, akhirnya artinya apa? Pembaca perempuan. Beda titik, ini bukan beda titik, beda huruf. Ya, beda titik saja ada yang menimbulkan apa? Ya, kefatalan gitu ya, fatal gitu ya, berujung bencana besar. Hanya karena beda titik. Dan ini saya mengambil faedah dari daurah di Batu kemarin itu, salah satunya ya ada pentingnya seorang itu belajar ilmu, terutama ilmu syar'i itu dengan guru. Kalau mungkin ilmu asri atau ilmu umum yang lainnya mungkin bisa otodidak, atau bahkan sekarang bisa lihat YouTube saja, atau nggak hanya YouTube ya, atau mungkin pakai kecerdasan buatan dan sebagainya, orang bisa banyak belajar gitu ya, bisa belajar secara otodidak. Tapi agama harus ada guru yang membimbing, karena itu akan dapat berakibat fatal ya ketika orang belajar itu tanpa guru ya. Ya, karena hanya membaca saja itu bisa berakibat fatal. Emang ada ya, di situ dicontohkan, dikisahkan ya, itu ketika kami para asatidzah belajar adab talibul ilmi, atau dari kitab Hilyatu Hilyatu Talibul Ilmi, itu dikisahkan ada Tuma Al-Hakim. Ya, ini sebenarnya Tuma Al-Hakim itu maksudnya adalah keledainya Luqman Al-Hakim gitu ya. Nah, ini diceritakan yang dimaksud Tuma Al-Hakim itu contohnya seperti apa? Dulu ada seorang tabib yang dijadikan lambang kebodohan di masanya ya. Nah, tabib ini punya ayah seorang dokter. Sepeninggal orang tuanya, kan dia mewarisi banyak buku kedokteran milik bapaknya ya, milik orang tuanya. Nah, ia pun sibuk menelaah, membaca buku-buku tersebut ya. Tidak ada gurunya. Jadi buku warisan bapaknya tadi sepeninggal atau setelah meninggal orang tuanya, dia baca-baca, dia telaah buku-buku tersebut. Dia membaca di salah satu buku kedokterannya Al-Habbatus Sauda'u Shifa'un min kulli da'. Harusnya dibaca demikian, Al-Habbatus Sauda'. Artinya jintan hitam. Habbatus Sauda' ya, gitu. Itu adalah obat untuk segala penyakit. Al-Habbatu. Tapi mungkin kebetulan kitab yang sedang dia baca itu sudah agak lapuk, sehingga titiknya al-habbatu, baknya ini apa ya, mungkin terlihat ada ketambahan titik gitu. Dari al-habbatu dia baca al-hayyatu. Al-habbatu artinya al-habbatu sauda ya. Al-habbatu sauda itu kan artinya apa? Jintan hitam. Sementara kalau dibaca dengan dua titik, al-hayyatu sauda artinya apa? Ular hitam. Dari jintan hitam menjadi apa? Ular hitam. Hanya apa? Beda titik saja. Yang benar dengan satu titik, huruf ba, al-habbatu sauda. Tapi karena ya tadi tanpa guru ya, hanya baca-baca saja ya. Dan betapa banyak orang yang muncul belakangan ini hanya otodidak dalam perkara agama ya. Hanya berdasarkan dia baca-baca, banyak baca gitu aja, tanpa bimbingan guru. Nah, dia baca ya, seorang tabib ini yang mendapatkan warisan buku-buku kedokteran dari ayahnya ya, itu dia baca al-habbatus sauda menjadi al-hayyatus sauda. Kan fatal maknanya, sehingga kalimatnya menjadi apa? Seolah-olah al-hayyatus sauda syifa'un min kulli da', ular hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Makanya dalam satu riwayat akhirnya ia pun meninggal dunia karena digigit ular hitam saat sedang pergi mencari ular tersebut untuk obat. Dan diriwayatkan pula banyak ya, disebutkan bahwa karena ya tadi ya, karena ya tadi
tingkahnya atau semacam ya, karena dia salah membaca tadi ya. Diriwayatkan juga banyak orang yang mati ya. Banyak orang yang mati karena apa? Diberikan ya tadi ular hitam ya oleh ya, tabib ini. Ya, makanya ya tadi daya rusaknya ya, besar ya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh membaca-baca sendiri ya, silakan, tapi ya jangan sampai seperti apa sang tabib ini yang kemudian dijuluki sebagai Tuma al-Hakim ya. Bukan anaknya Luqman al-Hakim, tapi apa? Keledainya. Keledai itu kan lambang kebodohan gitu kan ya. Wallahu a'lam. Silakan muadzin kumandangkan azan terlebih dahulu. Lanjutkan ya. Sedikit lagi dilanjutkan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi yaumil qiyamah. Keimanan kepada hari kiamat atau bil yaumil akhir, hari akhir. Itu merupakan rukun apa? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun iman ya. Ya, di dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Ya, di mana ini hadis panjang ya. Jibril datang menemui para sahabat untuk mengajarkan mereka agama mereka. Di antara potongan hadis tersebut adalah al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Ini tidak bisa sekali lagi, karena ini adalah keimanan ya terhadap hari akhir. Ini merupakan rukun iman, tidak boleh ditimbang dengan hanya sekedar ilmu pengetahuan, apalagi hawa nafsu ya. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, iman terhadap hari kiamat, yaumul qiyamah. Ini bagian terpenting dari rukun iman ya, yang tidak boleh ditimbang hanya berdasarkan ilmu pengetahuan ya, atau dengan kecerdasan buatan ya, atau hanya apalagi dengan apa? Hawa nafsu ya, dengan hawa nafsu sebagaimana yang itu pernah ya. Jadi salafnya ada, tapi bukan salafus saleh, salafut thaleh ya. Jadi ada pendahulunya dari kalangan orang-orang thaleh, bukan orang soleh ya, yaitu Ubay bin Khalaf ya, atau Al-Asl bin Wafil ya, yang pernah mendatangi Nabi SAW dan itu tadi di tangannya ada tulang yang sudah hancur. Jadi dia datang menemui Nabi itu untuk menguji, ngetes ya. Dan dia datang menguji Nabi itu dengan apa? Timbangan hawa nafsu. Dia katakan, "Wallah ya Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'atsu hadza?" Dengan memegang tulang yang sudah hancur tadi, ya, dia katakan, "Hei Muhammad, kau mengira atau kau menyangka Allah akan membangkitkan lagi ini?" Gitu ya. Apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, "Na'am. Yumitukallahu thumma yab'atsuk. Thumma yahsyuruka ilan nar." Ya, Allah yang akan mematikanmu, kemudian ia juga yang akan membangkitkanmu, kemudian mengumpulkanmu di neraka. Dari sini kemudian ya turun firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat
Yasin ayat 77 sampai dengan 83. Bagi yang terbiasa membaca surat Yasin, insya Allah sering melewati ayat itu. Ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Lanjutkan terus. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Turun ayat-ayat itu. Ya. Dan sekali lagi jamaah sekalian, obat terbaik ya untuk hati kita adalah nasihat. Dan nasihat terbaik adalah mengingat hari kiamat. Ya. Maksudnya apa jemaah? Kita di juz amma ini, bahkan dari surat yang pertama di juz amma itu sudah bicara tentang akhirat, tentang hari kiamat. Sudah berapa surat yang kita kaji tafsirnya di sini yang berhubungan dengan hari kiamat? Coba nanti kembali dari kajian ini dilihat lagi. Sudah berapa surat yang berbicara tentang hari kiamat yang sudah saya pelajari di tafsir juz amma ini. Sampai di surat Az-Zalzalah, termasuk surat Al-Adiyat juga berbicara tentang hari kiamat kan? Di tema ketiganya. Sekarang kita bahas lagi surat Al-Qari'ah, hari kiamat lagi. Jangan mengatakan apa nggak bosan, nggak boleh bosan gitu ya. Ya. Justru itu nasihat terbaik adalah mengingat. Kenapa banyak ini? Bahkan ada surat khusus Al-Qiyamah, surat ya yang namanya persis seperti kiamat, ya, hari kiamat ya, Al-Qiyamah. Termasuk nama-nama lain dari surat Al-Qiyamah. Mulai dari An-Naba, apa namanya? An-Naba, ya. Apa? At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Ya, bahkan dengan 3 surat itu kata Rasulullah, barang siapa yang ingin merasakan atau ingin ingin melihat bagaimana gambaran hari kiamat seakan-akan dapat dilihat dengan mata kepala, baca surat Idza syamsu kuwirat, Idza samaa'u fatarat, dan Idza samaa'u syaqqat. Dan surat-surat yang lainnya termasuk ya, di surat-surat pendek juga dari kiamat. Itu tidak lain bukan untuk membuat kita bosan, tapi itu semuanya adalah nasihat. Maka sering saya sampaikan ya, biasanya di akhir kajian. Berarti ini sudah menunjukkan berakhir kajiannya. Ya. Apa jamaah? Jangan hanya kita belajar ilmunya saja, tapi juga harus ditambah imannya. Kita banyak mengkaji surat-surat yang berbicara tentang akhirat, tentang hari kiamat. Ini bukan hanya sekedar ilmu, wawasan, pengetahuan saja, tapi harus bisa menambah iman kita, memupuk keimanan kita di dalam hati kita. Ya. Ya. Jangan hanya sekedar pengetahuan, ilmu saja, ya, tetapi ya harus ada tambahan iman. Dan semakin ya sebagai tanda keimanan apa jemaah? Walaupun ini surat-surat pendek yang anak kecil kita hafal semua, ya anak-anak kecil saja hafal gitu ya. Ya. Semakin kita sering membacanya bukan semakin bosan tadi, semakin kita mengkajinya bukan semakin bosan.
harus semakin kita bisa merasakan ya pengaruh tadi, pengaruh Al-Quran yang kita baca ini dapat betul-betul kita rasakan. Semakin hari semakin kita bisa merasakan, walaupun yang dibaca ya itu aja ya, suratnya surat-surat pendek, Al-Qari'ah ya, Az-Zalzalah, apalagi ya seperti itu. Baik, dengan demikian ya kita tutup dulu ya muqaddimah dari tafsir surat Al-Qari'ah ya, surat ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya ya. Jangan bosan ya, tetap semangat walaupun kita sudah sampai surat-surat pendek ya. Akan banyak tetap, walaupun surat-suratnya pendek termasuk qisarul mufassal, tetap banyak faedah yang bisa kita catat, kita dapatkan, bisa tadi untuk bukan hanya sekedar menambah ilmu wawasan, tapi juga bisa meningkatkan ya imunitas dan imanitas ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.